Pernahkah kalian merasa ada tempat yang seperti menyimpan kenangan seseorang yang belum selesai? Tempat yang jika kita datangi, terasa hangat dan menenangkan, tapi sekaligus membuat bulu kuduk berdiri. Kisah kali ini datang dari seorang mahasiswi rantau, namanya Dita. Ia bukan orang yang percaya pada hantu atau cinta, tapi ketika ia pindah ke sebuah kamar kos tua, semuanya berubah. Karena di balik pintu kamar nomor 7, dia menemukan cinta pertamanya dan hantu pertamanya yang kebetulan orang yang sama. Ini adalah kisah tentang kehadiran yang tak kasat mata, tentang rasa nyaman yang tidak berasal dari dunia kita, dan tentang keikhlasan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Selamat datang di Dongeng Harnani. Dan inilah kisah kamar kos nomor 7. Hantunya ganteng banget. Dita adalah mahasiswi tingkat akhir. Umurnya 22, wajahnya biasa, hidupnya biasa, tapi isi kepalanya sering overthinking sampai dini hari. Setelah bertahun-tahun tinggal di kos lama yang penuh drama, terutama drama wifi lemot dan teman sekamar yang suka ambil shampoo diam-diam, Dita memutuskan pindah. Dia menemukan sebuah kosan tua di pinggiran kampus. Harganya murah, bentuknya semi-kolonial, dan katanya, dulunya rumah dinas pegawai perkeretaapian zaman Belanda. Bangunannya 2 lantai. Cat temboknya mulai mengelupas, tapi halaman depannya penuh bunga kenanga dan melati. "Kos blok C ya, Mbak Dita?" kata ibu kos. Suaranya lembut, tapi matanya agak sayu, seakan menahan cerita yang tadi ucapkan. Dita memilih kamar nomor 7 karena posisinya dekat dapur. Tapi ibu kos sempat diam sebelum menyerahkan kunci. "Yang sabar ya Mbak, kalau malam ada suara-suara, diem aja, nggak usah jawab." "Heh? Maksudnya?" "Di kamar itu, dulunya ada yang hilang, tapi jasadnya nggak ketemu, tapi sekarang udah nggak apa-apa kok." Dita tertawa. Ia kira itu cuman gimmick biar kamar angker bisa laku. Dia nggak tahu kalau itu cuman awal dari semuanya. Malam pertama, Dita mulai merasakan keanehan. Lampu kamar redup sendiri, kipas angin mutar lambat, padahal belum dicolok. Dan jam 2 pagi, saat ia baru tidur setengah sadar, ada suara nyanyian dari arah lemari. Suara laki-laki. Pelan. Sendu. "Bila aku jatuh cinta lagi." Dita langsung bangun. Dia lempar bantal ke arah suara, tapi cuma kena udara. Ia coba positive thinking, mungkin tetangga kamar. Tapi saat dia keluar, lorong kosong. Sepi, tidak ada satu suara pun. Hanya bunyi tetes air dari keran rusak di ujung lorong. Dia balik ke kamar. Saat masuk, dia lihat bayangan seseorang di cermin. Cowok. Tinggi, pakai hoodie hitam. Refleks, dia teriak. Tapi sosok itu cuma berkata, sorry, aku nggak sengaja manifestasiin diri." Dan menghilang. Dita pingsan di depan pintu kamar. Bangun-bangun, dia udah di kasur, ditutupin selimut rapi. Besok paginya, Dita berpikir keras. Ini mimpi, halusinasi, atau beneran? Jam 8 malam, saat Dita menyisir rambut di depan cermin, sosok itu muncul lagi. "Halo, aku Raka. Dulu aku tinggal di kamar ini." Dita nyaris lempar sisir, tapi Raka cuma angkat tangan. "Tenang, aku nggak jahat, aku cuma belum bisa pergi." Dita menatap Raka. Sosoknya mulai kelihatan jelas, tinggi, kulitnya pucat tapi nggak seram. Matanya sendu, kayak cowok yang pernah patah hati terlalu dalam dan belum move on. "Kamu, hantu?" "Iya, tapi aku sopan kok. Aku ngerti privasi, nggak bakal nongol pas kamu mandi." Dita nggak tahu harus takut atau ketawa, tapi anehnya, dia merasa tenang. Hari-hari berlalu, Dita dan Raka mulai sering ngobrol. Dita curhat soal skripsi yang nggak selesai-selesai. Raka curhat soal dia yang dulu mahasiswa juga, tapi tiba-tiba hilang suatu malam karena jatuh ke sumur belakang kos yang sekarang udah di semen. Raka suka duduk di sudut kamar sambil baca buku lama. Dia hafal puisi Chairil Anwar.
suka dengar lagu-lagu lawas, dan kadang dia bantuin Dita nyari flash disk atau charger yang suka hilang sendiri. Dia bisa masuk ke kolong kasur dimensi lain dan nemuin barang dalam 5 detik. Raka juga bisa ngusir kecoak. Dia tinggal tatap si kecoak dan makhluk itu langsung menggigil terus mati. Dita mulai merasa dia nggak sendirian, tapi bukan dalam arti negatif. Dia mulai nyaman. Suatu malam Dita tanya, "Kamu, kenapa masih di sini?" Raka diam lama. Lalu jawab lirih, "Karena aku belum merasakan jatuh cinta lagi. Itu katanya yang bikin roh bisa tenang." Dita tertawa gugup. "Maksudmu kamu naksir aku?" "Nggak tahu, tapi setiap kamu di kamar ini, aku merasa ada cahaya." Dan Dita nggak bisa bohong. Dia juga mulai menanti malam, menanti suara nyanyian pelan, menanti tatapan sepasang mata sayu dari dunia lain. Dia tahu, ini nggak normal, tapi hatinya bilang lain. Tapi dunia tidak diam. Hantu lain mulai muncul. Dari dinding dapur, dari kamar mandi luar, ada suara tangis di loteng. Ada suara ketukan jam 3 pagi yang kalau dibuka, cuman angin. Satu malam, tulisan muncul di tembok. "Jangan cintai dia sendirian. Dia milik kami." Ibu kos akhirnya mengaku kamar nomor 7 itu dulunya tempat hilangnya 4 mahasiswa, tapi cuma Raka yang jasadnya belum ditemukan. Rohnya masih tersangkut. Dan sekarang, dia jatuh cinta. Gangguan makin kuat. Dita sakit tanpa sebab. Mimpi buruk tiap malam. Ibu kos datangkan dukun tua. Dukun itu bilang, Raka harus dilepaskan. Kalau tidak, gadis ini bisa ikut terseret. Raka pasrah. "Kalau itu bikin kamu aman, aku akan pergi." Di tengah ritual, Dita menjerit. Dia lari ke arah cermin dan berteriak, "Jangan pergi, aku sayang kamu." Raka menatapnya, air matanya jatuh, atau setidaknya cahaya di pipinya berkedip. "Terima kasih, Dit. Kamu bikin aku hidup lagi, walau cuma sebentar." Dan dia memudar. Angin berhembus, cermin pecah, tapi semuanya tenang kembali. 3 bulan berlalu. Kamar nomor 7 kini kosong. Tapi Dita masih tinggal di kos itu. Dia tak mau pindah. Setiap malam Jumat, dia letakkan bunga melati dan lilin kecil di atas meja belajarnya. Kadang, kulkasnya terbuka sendiri dan ada susu dingin di dalamnya. Ditutupnya tertulis, "Sarapan ya, jangan lupa jaga kesehatan," dari Raka. Dan Dita tahu dia belum benar-benar sendiri. Karena cinta tak selalu butuh tubuh untuk bisa hidup. Ini adalah kisah Dita dan Raka. Kisah cinta yang melampaui batas hidup dan mati. Kisah tentang kehadiran yang tak kasat mata, tapi terasa lebih nyata dari apapun. Terima kasih telah mendengarkan Dongeng Harnani. Jangan lupa nyalakan lilinmu. Siapa tahu ada yang ingin ikut mendengarkan ceritamu malam ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan hati-hati saat memilih kamar kos yang terlihat sepi. Kadang, justru kamar itu sudah tidak kosong lagi. Selesai.